Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya membahas mengenai bau bunga tengah malam nggih di sekitar rumah nggih. Barangkali panjenengan ini pernah ya, tetapi panjenengan nggak tahu maksudnya. Nah, ada beberapa pertanda mengenai mencium bau bunga maksret gitu tengah malam. Monggo disimak dulur, barangkali ini adalah jawaban dari pengalaman panjenengan nggih. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, kalau berbicara sesuatu yang tidak logika ya, mau dicari seperti apapun jawabannya itu tetap mulek, tidak ketemu nggih. Contohnya gini, mencium bau bunga tengah malam. Kalau di logika kan mungkin bisa saja parfum ya, bisa saja tanaman di sekitar rumah, atau memang di rumah ada bunga yang sengaja ditaruh di dalam rumah. Tapi ini masalahnya adalah rumah ndak ada aromanya apa-apa, apalagi yang berkaitan dengan wewangian ya, dan ini baunya khas sekali. Kadang kan mak selendep gitu. Nah, apa ini? Kalau orang zaman dahulu memang segala sesuatu itu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis dulur. Karena apa? Mereka meniteni ya, meniteni yang mana setiap mereka mencium bau-bau tersebut itu akan ada pertanda-pertanda tertentu sesuai dengan karakteristik aroma dari bunga tersebut. Nah, biasanya kalau bunga cempaka, melati, kenanga itu selalu dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Ada juga yang mengaitkan ada peristiwa gaib, seperti ada energi yang sedang terbuka di sekitar. Kemudian ada ritual gaib di sekitar tempat tersebut, ataupun tempat tersebut merupakan jalur atau portal jalannya makhluk halus ya. Nah, ini yang saya katakan itu di sekitaran rumah loh nggih. Artinya seseorang sangat paham dengan keadaan situasi rumahnya. Atau juga bau bunga tengah malam yang semerbak ini dikaitkan dengan pertanda atau isyarat bahwa akan ada yang meninggal di lingkungan sekitar. Entah itu keluarganya sendiri atau tetangganya, yang mana mungkin memang terlihat sakitnya ini sakit keras ya, menunjukkan tanda-tanda memang akan berpulang, tetapi sebelumnya itu tercium bau bunga yang semerbak. Tetapi biasanya kalau orang yang meninggal ya itu identik dengan bau mirip seperti serimpi dulur. Ning yo nggak kabeh ngono kuwi. Atau juga bau itu sebagai pertanda akan ada peristiwa penting. Tapi dulur, memang benar tidak semua bau bunga yang tercium di malam hari itu selalu dikaitkan dengan makhluk gaib atau hal-hal gaib nih. Bisa saja itu adalah pantosmia atau halusinasi penciuman, yang mana ini diakibatkan karena stres, kecemasan atau kondisi kesehatan tertentu. Jadi ambon-ambonen. Dulu dulur, kalau mencium bau cempaka atau bunga melati nggih, malam hari itu dititeni ada yang akan meninggal, entah itu keluarganya atau tetangganya ya, yang mana memang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda bahwa sakitnya sudah parah, atau terkadang juga tidak ada tanda apa-apa karena berpulangnya itu mendadak. Memang ini tidak bisa dilogika dulur, ini ilmu titen nggih, dimana orang mengalami ya berkali-kali niteni ya, kok terjadi pola yang sama setiap seperti itu, kok kejadian seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai ilmu mutlak, tetapi sering terjadi dan banyak dialami. Kemudian kalau karakteristiknya itu harumnya bunga itu lembut tetapi terasa menusuk, jadi seng gitu loh baunya, apa ya, baunya itu nyegrak istilahnya ya. Nah, ini dikaitkan dengan suatu pesan atau isyarat tertentu. Pesannya apa? Isyaratnya apa?
ini berkaitan dengan peringatan. Mungkin panjenengan bimbang ya. Contohnya ya ini, mungkin panjenengan bimbang mau bepergian ya, tetapi rasanya kok berat sekali. Lah di situ kok panjenengan mencium bau tersebut, terus rasanya terus mengurungkan niat nggak jadi bepergian. Bisa jadi itu peringatan bahwa kalau panjenengan tetap pergi ya, kemungkinan akan mengalami sesuatu di luar dugaan panjenengan. Kadang itu taunya setelah kejadian dulur. Ya memang kadang ya jangan dikait-kaitkan, itu namanya kebetulan. Bagi mereka yang tidak memahami apa itu ilmu titen, ya memang anggapnya kebetulan. Tetapi bagi yang sering mengalami tanda-tanda yang sama, itu akan paham. Oh maksudnya begini loh. Secara alami itu bisa menafsirkan sendiri. Kalau orang sudah sering mengalami loh gitu loh. Bagi yang enggak tuh, saya enggak pernah kok seperti itu. Saya sering juga mencium bau tapi tidak seperti itu. Ya mungkin berarti itu pertanda lain. Karena orang kalau enggak peka itu enggak bisa dulur, merasakan itu enggak bisa. Sama dengan feeling seorang ibu. Namanya seorang ibu itu kalau punya rasa kekhawatiran kepada anaknya, terus kemudian anaknya menyepelekan, nah ternyata kejadian nih. Ini biasanya yang getun siapa ya, ibunya. Makanya kadang itu kalau orang tua bilang apa saja walaupun tidak sependapat nggih, hargai dulur. Kalau ini jangan pergi, saya kok merasa firasatnya tidak enak, ya dituruti saja. Karena itu tadi orang tua itu kadang nggih dulur, meskipun tidak bisa mendeskripsikan apa yang dirasakan, tetapi itu peka. Karena apa? Ada hubungan tali darah di situ. Kemudian kalau karakternya itu mencium bau bunga ya, disertai dengan angin dingin tiba-tiba, artinya tadinya itu suasana biasa saja, tiba-tiba ada bau wangi semerbak plus hawanya itu tiba-tiba dingin. Nah kalau begini itu dititeni sebagai ada yang tak kasat mata itu lewat atau mendekat ya, membawa pertanda akan ada perubahan yang besar. Entah itu perubahannya itu baik atau buruk, tergantung orangnya itu feelingnya itu gimana. Kalau rasanya tiba-tiba kok adem, seneng, nah mungkin itu hal yang baik akan datang. Tetapi kalau yang dirasa itu kok malah jadi gelisah gitu, nggak enak ya, itu pertanda bahwa mungkin akan ada kejadian yang mana membuatnya tidak menyangka akan mengalami peristiwa yang besar yang tidak menyenangkan. Segala kemungkinan yang ada di dunia ini bisa saja terjadi dulur. Makanya lebih baik gunakan instingmu sendiri daripada percaya pada orang lain yang belum tentu mengerti mengenai pikiran dan perasaan panjenengan. Kadang kan cerita nggih, tadi saya bau gini loh, kok gini, setelah itu gelisah. Terus ada yang bilang itu hoak, itu gini. Lah pada akhirnya lebih percaya pada orang lain daripada percaya pada intuisinya sendiri. Nah ini loh dulur yang sering terjadi, orang itu mengalami sesuatu pada akhirnya kecewa karena sebenarnya dia itu sudah bisa merasakan. Walaupun belum tahu jawabannya, tapi itu sudah terasa ketika ada masukan yang mana orang itu kadang asal ngomong ya, asal ngasih masukan tanpa mengerti, memahami perasaan panjenengan. Itu yang ada, panjenengan nanti terbiasa menghilangkan kepekaan panjenengan sendiri. Kalau insting panjenengan itu merasa ini sepertinya tidak sedang baik-baik saja, maka apa yang harus dilakukan? Cobalah cari sumbernya. Maksudnya sumbernya di sini adalah apa yang membuat panjenengan itu gelisah, apa yang membuat panjenengan itu merasa kok khawatir, cemas ya. Jadi jangan terburu-buru menguburnya hanya karena percaya omongan orang lain yang mana orang tersebut tidak mengalami atau memahami perasaan dan pikiran panjenengan. Gitu loh dulur. Ada lagi dulur, bau bunga ya. Itu bisa jadi adalah panggilan halus ya, mengingatkan barangkali panjenengan lupa akan nazar panjenengan atau janji hutang
atau hutang janji, atau punya urusan dengan yang sudah tidak ada, yang belum tuntas ya. Barangkali panjenengan ada perjanjian dengan leluhur panjenengan dulu, barangkali panjenengan ada urusan dengan seseorang yang sudah meninggal ya, tetapi panjenengan belum sempat melaksanakan. Nah, itu dituntaskan. Nuntasnya piye lah, dulu janjinya gimana? Tetapi tentunya ini yang masuk akal ya dulur. Umpamanya begini, mungkin dulu punya hutang ke orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal ya, apakah hutangnya itu tetap dibayar? Ya tetap dulur, bayarnya itu ke ahli warisnya. Bukan berarti ketika ada urusan dengan yang sudah meninggal kemudian ya sudah. Nah, kadang itu akan menghantui diri panjenengan sendiri ya. Kalau ndak lewat mimpi ya dari bau-bauan itu tadi, kayak diikuti gitu, kemana-mana baunya wangi. Kalau nggak gitu baunya itu sama menyamai orang yang sudah meninggal itu tadi. Tapi dulur, kalau baunya ini disertai dengan bau yang lembut ya, tidak menusuk, kemudian juga tidak ada rasa takut ya, biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Nah, ini bisa jadi isyarat atau pesan panjenengan sedang dalam perlindungan. Nah, biasanya yang ditanyakan ya, lah kalau tengah malam tiba-tiba mencium bau seperti yang disebutkan itu harus gimana Mbak Fitka? Nah, panjenengan dulur, kalau mencium seperti itu bisa uluk salam nggih. Kalau memang itu panjenengan merasa ya terganggu dengan baunya ya, silakan panjenengan jawab. Kalau datangnya baik saya terima, kalau buruk pergilah. Itu memang rumahmu dulur, tetapi di dunia ini kita itu tidak sendirian ya. Depan, belakang, kiri, kanan itu juga ada, tetapi kalau terlihat semuanya, nampak semuanya berdesakan ya. Asalkan mereka tidak mengganggu saya dan mereka beraktivitas sesuai dengan aktivitasnya masing-masing ya silakan saja, itu bukan urusan saya ya. Karena di dalam suatu ruangan ini memang ruangan saya, tetapi tidak sepenuhnya benar-benar milik saya ya. Karena Tuhan menciptakan ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kemudian yang perlu panjenengan lakukan itu adalah kontrol pikiran agar tidak saling sugesti. Contohnya gini dulur, saat panjenengan ya mungkin ngobrol sama keluarga ya, kemudian tiba-tiba mencium bau harum ya, sedangkan yang lainnya enggak, itu enggak perlu panjenengan ceritakan secara berlebihan. Loh enak apa iki, aku kok muambung ngene lho, liyane kok gak. Nah, tidak perlu dilebih-lebihkan. Karena mereka suka sekali dulur kalau digitukan. Atau jangan langsung diceritakan ketika panjenengan mencium semerbak bunga itu tengah malam. Walaupun itu ya, yang mencium bukan hanya panjenengan saja ya, semuanya mencium. Nggak usah disebut. Nggak usah langsung diceritakan. Cueki aja dulu, kalau mau cerita besok. Jangan langsung seketika. Kenapa? Ini biar tidak menimbulkan sugesti dulur. Engko pada akhirnya kalau diceritakan pada saat itu juga hal yang seharusnya tidak terjadi apa-apa jadi terjadi. Karena gini dulur, justru rasa takut itu bisa menyebabkan memicu halusinasi kolektif. Akhirnya podo-podo pikirannya ngrambyang dewe-dewe toh ya. Apa sing ra ketok malih rumangsane ketok, lah kaya apa lah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau panjenengan ya merasa sering sendirian mencium bau itu, nah panjenengan bisa kirim doa atau sedekah dulur. Mengapa? Ini untuk mengalirkan energi kebaikan. Barangkali mereka itu minta tolong didoakan. Kalau kejawen nggih dulur, bukan agama loh ya, itu mempercayai mencium bau bunga bisa jadi itu leluhurnya itu pulang datang. Nah, dengan dikirimi doa ataupun sedekah itu turut membantu melunturkan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan selama di dunia. Tetapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing nggih.
segala yang saya sampaikan bukan berarti saya selalu merasa paling benar. Tidak dulu, panjenengan bisa menyaringnya. Jika itu tidak sesuai maka abaikan. Karena saya tidak pernah memaksakan apa yang saya alami, saya rasakan, saya ketahui atau pelajari itu harus panjenengan ikuti atau harus panjenengan terapkan nggih. Bukan berarti seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kebijakan panjenengan nggih. Saya hanya berbagi sedikit informasi saja mengenai hal-hal yang barangkali panjenengan mengalami, tetapi benar nggak sih penjelasannya Fitka ini dengan apa yang saya alami sendiri. Nah, panjenengan bisa tulis komentar di bawah ini nggih.